Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, saat ini kami mau dengarkan firman Tuhan. Kiranya Kau menolong setiap kami. Roh Kudus-Mu biar memimpin kami supaya kami mengerti firman-Mu dan firman-Mu boleh hidup dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah adik-adik, hari ini lo semua nanya, kalian pernah nggak di sekolah yang pernah dapat hukuman? Pernah dihukum sama bu guru atau sama missnya di sekolah? Misalnya nih, kalian mungkin lupa nggak ngerjain tugas. Lupa, hari ini ada PR yang harusnya dikumpulin. Nah, waduh gimana ya? Atau kalian mungkin ngobrol sendiri ya, ganggu temen, ngajak main temen, padahal gurunya lagi nerangin, lagi waktunya pelajaran nih di kelas. Atau kalian mungkin terlambat nih, udah bel, udah teng masuk sekolah, tapi kalian ini datangnya setelah kelas mulai. Waduh, takut ya. Nah, kira-kira ada yang pernah nggak kayak gitu? Atau kalian mungkin pernah melakukan hal yang lain tapi sama-sama dapat hukuman dari bu guru. Kira-kira gimana rasanya kalian waktu dihukum? Takut ya? Takut. Terus apa? Sedih, waduh sedih aku dihukum. Mungkin marah ya, duh dihukum lagi. Atau ada yang malu, waduh malu ya, aku dilihat teman-teman aku dihukum. Kira-kira gimana adik-adik? Nggak enak ya kalau dapat hukuman. Kira-kira udah kapok ya. Lain kali aku nggak mau lagi, nggak mau telat lagi, nggak mau lupa lagi, nggak mau ganggu teman lagi ya. Aku mau jadi anak yang baik, mau dengerin bu guru waktu di sekolah. Nah, coba kalian sekarang ya, harus tanya, coba dibayangin. Misalnya nih, kalian nggak melakukan kesalahan apa-apa, tapi kalian dihukum. Kira-kira gimana rasanya? Kira-kira gimana? Pasti ya mangkel ya, marah, protes. Pasti protes nih sama bu guru. Bu, aku nggak salah. Aku nggak melakukan itu. Aku nggak ikut-ikutan. Nggak mau ya ikut dihukum ya. Nah adik-adik, pasti kita kayak gitu ya. Nggak mau ikut disalahkan. Nah adik-adik, tapi ada loh. Di Alkitab ada satu tokoh yang dia tuh padahal tidak berdosa, tidak melakukan kesalahan apapun, tapi dihukum, mendapat hukuman, dan rela menjalani hukumannya. Kira-kira siapa adik-adik? Siapa? Betul, Tuhan Yesus. Nah adik-adik, pada zaman itu di Roma itu hukuman yang terberat adalah hukuman disalib adik-adik. Itu hukuman yang paling kejam ya, paling memalukan, paling gak enak banget, itu hukuman disalib. Nah biasanya itu untuk hukuman ini tuh untuk penjahat-penjahat, untuk pencuri, untuk pembunuh, ini dihukum disalib. Nah waktu itu Tuhan Yesus ini banyak adik-adik orang-orang yang gak suka sama Tuhan Yesus, orang-orang yang mau menangkap, mau menyingkirkan Tuhan Yesus. Nah, tapi gimana adik-adik Tuhan Yesus? Tuhan Yesus nggak melawan, Tuhan Yesus rela. Karena Tuhan Yesus tahu dia melakukan kehendak Bapa di surga. Dia ini taat adik-adik, karena dia tahu rencana Bapa adalah menyelamatkan manusia. Nah, adik-adik, jadi waktu itu Tuhan Yesus ditangkap sama tentara-tentara ya. Tuhan Yesus dibawa untuk disalib di sebuah bukit, namanya Bukit Golgota. Nah di sana Tuhan Yesus disalibkan beserta dengan 2 orang penjahat di samping kiri dan kanan Tuhan Yesus. Kira-kira gimana adik-adik ceritanya? Kita lihat ya videonya yang satu ini. In Isaiah chapter 53 verse 6 it says that one person would be punished for the sin of many. Pilate could not find one thing that Jesus had done wrong. But because of the crowd, he handed Jesus over to the soldiers. The soldiers led Jesus away.
a man named Simon carried Jesus' cross behind him. And behind Simon, 2 other men also carried crosses. Now these 2 men had done the wrong thing. They were thieves. They knew they deserved to be punished. Jesus and the 2 thieves were taken up the hill outside the city of Jerusalem. Jesus and the 2 thieves were each nailed to a cross. One thief was on Jesus' right, and the other on his left. The crowd made fun of Jesus, saying, "He saved others. Let him save himself, if he really is from God." They put a sign above Jesus' head, "This is the King of the Jews." One of the thieves joined the crowd and made fun of Jesus. He said, "If you are the one God promised would come, save yourself and us also." But the other thief rebuked him. "You should fear God. We're here because we've done the wrong thing. We're getting what we deserved. But this man, he has done nothing wrong." Then he turned to Jesus and asked, "Please remember me when you are recognized as King." And Jesus promised, "Today you'll be with me in God's great heaven. Nah, adik-adik, tadi gimana di videonya? Menceritakan 2 orang penjahat yang ada di samping kiri dan kanan Yesus ya. Sikap mereka satu dengan yang lain berbeda, adik-adik. Ini loh sebawah ya gambarnya. Nah, penjahat yang satu tadi gimana? Penjahat yang satu tadi marah ya sama Yesus. Dia bilang, "Yesus, kalau kau memang datang sebagai raja, kalau kau memang adalah Kristus, selamatkanlah dirimu dan selamatkan kami juga." Tapi penjahat yang satunya bilang apa, adik-adik? Penjahat yang satunya bilang, "Kita ini loh memang sudah selayaknya mendapat hukuman. Kita ini manusia yang berdosa. Kita ini memang penjahat, sudah melakukan apa yang jahat. Makanya kita ini sudah sepantasnya memang mendapat hukuman. Tapi lihat, Tuhan Yesus ini, dia itu loh manusia yang gak berdosa. Dia tuh gak melakukan kesalahan apapun, tapi dia ikut dihukum, dia ikut menanggung hukuman seperti kita juga." Nah, terus si penjahat ini bilang sama Tuhan Yesus, "Yesus, ingatlah akan aku ya, kalau kau datang ke dunia sebagai juru selamat." Terus Tuhan Yesus bilang apa, adik-adik? Tuhan Yesus bilang, "Sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Bersama-sama aku ada di surga." Bersyukur ya adik-adik ya. Si penjahat yang satu ini itu dia sungguh-sungguh menyadari, menyesal akan kesalahannya, akan dosa-dosa yang dia sudah lakukan. Dia benar-benar datang kepada Tuhan. Dia memohon akan belas kasihan Tuhan. Dan dia percaya kalau Tuhan adalah memang juru selamat yang bisa menyelamatkan hidupnya. Sama ya adik-adik ya, sama seperti kita. Hidup kita itu juga hidup yang penuh dosa, sama seperti penjahat itu ya. Nah, ini loh sebab papan tulis ini adalah hidup kita, adik-adik, menggambarkan hidup kita. Hidup kita itu penuh dengan apa? Penuh dengan dosa. Nah, saya tuliskan ya, penuh dengan dosa yang hitam ini ada di dalam hidup kita. Bisa nggak adik-adik kita menghapusnya? Kita bisa nggak menghapus dosa ini dari hidup kita? Nggak bisa ya adik-adik ya. Kita mau menghapus dengan kita berbuat baik, dengan kita melakukan apa yang kita bisa. Itu dosa ini tetap melekat adik-adik dalam hidup kita, nggak bisa hilang. Terus bagaimana adik-adik supaya kita bisa diselamatkan? Siapa adik-adik yang bisa menyelamatkan hidup kita? Yang bisa menyelamatkan hidup kita tuh hanya darah Yesus adik-adik. Ini ya, darah Yesus yang rela mati untuk setiap kita di atas kayu salib, yang menyucikan dosa kita. Ya, percaya nggak adik-adik kalau dengan darah Yesus itu bisa menyucikan
menghapuskan dosa kita, adik-adik. Nah, bisa nggak adik-adik darah Yesus menyelamatkan hidup kita? Bisa ya adik-adik ya? Ternyata bisa menghapus dosa kita loh adik-adik. Saat kita percaya sama Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita, satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita adik-adik dari setiap dosa yang sudah kita lakukan. Tuhan Yesus itu bisa ya adik-adik ya menyelamatkan hidup kita. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menyucikan hidup kita. Kita mau ya adik-adik ya percaya sama Tuhan, karena hanya Tuhanlah memang juru selamat kita. Kita mau hidup kita hidup yang percaya sama Tuhan. Kita mau hidup melayani Tuhan. Sekian adik-adik firman hari ini. Kita mau sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih kalau Engkau sudah mau lahir buat kami, dan Engkau juga sudah rela mati di atas kayu salib menebus dosa kami. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang percaya akan Tuhan, jadi anak-anak yang hidup melayani Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin hidup setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Sampai jumpa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati.